Shalom, sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk menyatukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Kasih Allahku sungguh tak berhenti. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan pujian dari atas. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Benar Bapak, kalau pada pagi hari kami datang kepadamu dengan ucapan syukur, kami pada pagi hari ini ingin menaikkan puji-pujian kami yang terbaik ke hadirat-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami pada malam hari ini. Tolong Tuhan, Kau tutup bungkus ibadah kami ini. Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya nanti Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami teringat kalau kuasa roh Jatro bisa tidak senang saat kami menaikkan puji-pujian kami usir kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya Roh-Mu saja yang bekerja di tempat ini, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memulakan ibadah kami, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, masih ada sukacita ya saudara. Walaupun saat ini kita kembali beribadah secara
online, namun itu tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Kita mau angkat pujian kita dengan Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 oh Haleluya, 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 haleluya. Kuasanya, kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, haleluya. haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, haleluya. haleluya. Kita aminkan pujian ini kalau Tuhan Yesus tidak akan berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Sidang jemaat, saya persilakan untuk duduk. Kita mau ganti pujian kita dengan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, marilah Pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih
Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang raja di atas segala raja. Terpuji nama Tuhan. Kita mau ganti pujian kita lagi dengan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, Tak pernah ia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. katakan nama Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. katakan sekali lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. sekali katakan namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. terpujilah nama Tuhan. Kita mengingat pujian ini. Saya tidak tahu apapun masalah yang dihadapi saudara. Mungkin saudara semua sedang sakit atau sedang berbeban berat, tapi yakin dan percaya kita punya satu sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagai dari sabda firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Engkaulah Kekuatan. Engkaulah kekuatanku, Tempat perlindunganku, saat badai menerpa. aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami
Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku. Walau badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. katakan sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau pada pagi hari ini kami sudah memuji dan melakukan nama-Mu Tuhan, sekarang Tuhan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sebentar firman yang akan ditaburkan hamba-Mu dapat tertanam dalam pikiran kami dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa juga kalau ada kuasa roh jahat, roh iblis yang tidak senang saat kami mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya hati kita sudah dibajak lewat puji-pujian yang kita sudah naikkan bersama-sama. Dan saat ini percayalah bahwa kuasa Allah ada di tengah-tengah kita. Dia hadir untuk memberkati, menjamah, menolong, menghibur kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini mendengarkan firman Allah, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, saya akan berikan judul firman Tuhan, Dia buka jalan. Saudara, Tuhan sanggup membuka jalan ketika kita datang kepadanya. Biasanya
Bagaimana sih orang datang kepada Tuhan? Yang pasti saat kita berkomunikasi kepada Tuhan lewat doa. Mari kita akan sama-sama membuka di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Wahyu pasal 3 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8 bagian A. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ayat ini dimulai dari dituliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Saya suka sekali membaca kitab Wahyu ini karena di sini jelas ditekankan kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Saat ini kita berjemaat di GPDI Peniel Pondok Mahatta. Saya terlalu yakin dan percaya setiap ada sidang jemaat, di sana ada malaikat khusus yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan suruh untuk menjaga, memelihara, melindungi dimanapun jemaat berada. Nah, saudara, dan di sini dilanjutkan bahwa yang memberitakan firman ini, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Siapa dia? Itulah Tuhan Yesus Kristus. Bila engkau yang membuka pintu, ya, jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Sebaliknya kalau Tuhan sudah tutup pintu, nggak ada seorang pun yang bisa membuka. Itu peristiwa terjadi ketika Nuh dan keluarganya sudah masuk ke dalam bahtera. Orang-orang berteriak, buka pintu, buka pintu. Tuhan sudah menutup, sudah tidak ada pintu kemurahan lagi. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan, bahwa kita punya Tuhan yang sanggup membuka jalan, yang sanggup membuka pintu yang tertutup menjadi terbuka. Saat kita datang kepada Tuhan, beribadah, berdoa seperti pada pagi hari ini, percayalah kalau saudara datang dengan membawa beban, masalah yang mungkin tidak bisa kita selesaikan, terlalu berat, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang sanggup membuka pintu. Dia sanggup membuka jalan saat kita mau datang kepadanya. Saudara, berapa kali kita menghadapi situasi di mana seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah kita tidak bisa melakukan keputusan, ya, karena mungkin sepertinya kita ini sudah berdoa, sudah berusaha, tetapi kok doa kita ini tidak dijawab, tidak didengar oleh Tuhan. Tetapi pagi ini firman-Nya berkata, kalau kita mau menyerahkannya kepada Tuhan, segala perkara kalau kita serahkan kepada Tuhan, apa yang kita tidak bisa buat, Tuhan sanggup buat. Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Amin. Saudara, saya pun sering mengalami jalan buntu, saudara. Baik dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti pernah menemui. Kita nggak tahu mau bagaimana, tapi tanpa kita sadari, oh Tuhan sudah tolong. Kita bisa melewati, kita berkemenangan, kita boleh merasakan. Itulah cara Tuhan yang dahsyat luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi jangan takut menghadapi jalan buntu, kesulitan, karena kita punya Tuhan yang pakarnya membuka jalan, karena Dia yang pegang kunci. Dia sanggup membuka pintu. Kalau jendela tertutup, pintu tertutup, masih ada
banyak cara bagi Tuhan untuk membuka dan menolong kita. Itu yang pertama, saudara. Tuhan sanggup buka jalan. Yang kedua, saat kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberi kita kuasa. Makin sering kita bersekutu dengan Tuhan, makin besar kuasa yang kita bisa rasakan dari hari ke hari. Karena seandainya diumpamakan baterai, kalau dicas dia akan kuat, ya. Tapi kalau baterai lemah, dia akan drop. Demikian pula dalam kehidupan kita. Makin kita bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberi kita kuasa. Kalau kita sudah diberi kuasa, janjinya apa yang kita buat berhasil. Saudara, berapa banyak kita melakukan kegagalan dalam menjalani, baik itu usaha, bisnis, pekerjaan, pendidikan. Tetapi ada satu rahasia, Tuhan sanggup membuat kita berhasil. Apa yang kita kerjakan itu berhasil. Di dalam Mazmur pasalnya yang pertama ayat 3. Mari kita buka Mazmur pertama ayat 3. Mazmur pertama ayat 3. Kita baca sama-sama. Doa membuat kita diberi kuasa. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, tentu setiap kita mau berhasil, apalagi di situasi sulit seperti ini. Banyak penghalang, ya. Kita mau bikin rencana ini, kok tiba-tiba terhalang, ya. Betapa banyak orang gagal susun rencana, ya, hari-hari ini. Tetapi jaminan Tuhan itu nggak bisa dihalangi oleh pandemi, oleh situasi, oleh keadaan. Tuhan bilang apa yang engkau kerjakan berhasil. Kalau kita percaya kita punya Tuhan yang membuat berhasil, bukan karena usaha kita semata. Berusaha, bekerja keras itu baik, karena Tuhan memang mau kita mengusahakan. Kepada Adam aja Tuhan memerintahkan, usahakan taman ini, bekerja, rajin, giat, itu baik. Tapi tanpa melibatkan Tuhan, semua itu nol. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, apa yang kita buat Tuhan sanggup membuat itu berhasil. Sebab itu, mari kita memulai segala sesuatu dengan doa dan firman. Hidup dekat Tuhan itu tidak bisa lepas antara doa dan mempercayai firman Tuhan. Mari memulai segala sesuatu dengan doa, karena kita hidup di zaman yang tidak menentu. Kita ini generasi yang aneh, ya. Hidup di zaman, ya, di generasi yang berbeda, ya. Segalanya berubah, spontan, drastis, membuat kita terkejut. Tetapi kalau kita memulai segala sesuatu dengan doa, maka kita akan mengalami apa itu namanya penyertaan Tuhan. Dan kalau Tuhan menyertai, janji Tuhan membuat apa yang kita lakukan dan kerjakan berhasil. Tuhan Yesus saja waktu dia ada di bumi, dia melakukan perintah Bapaknya, dia selalu memulai segalanya dengan doa. Pelayanannya, pekerjaannya, harinya selalu dimulai dengan doa. Kita orang Kristen, kita pengikut Kristus. Mari kita juga memulai segala sesuatu, segala rencana dengan doa. Karena doa itu menghadirkan urapan Tuhan. Saat kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan, beribadah, membaca firman Tuhan seperti hari ini, saudara sedang diurapi oleh Tuhan. Dan kalau urapan Tuhan itu memenuhi hidup kita, urapan itulah yang membuat Yusuf berhasil. Urapan itulah yang membuat Daud berhasil. Demikian pula saudara dan saya, kalau kita mau berhasil, kita harus dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Itulah urapan, dan itu kita dapatkan saat kita melekat hidup dekat Tuhan, yaitu beribadah, berdoa kepada Tuhan. Saudara, apakah orang yang diurapi itu tidak mengalami tantangan? Yusuf mengalami banyak tantangan, tapi urapan itu membuat Yusuf kuat.
Urapan itu membuat Daud berani melangkah. Jadi kita perlu urapan hari-hari ini, dan itu hanya kita dapatkan saat kita bersekutu dengan Tuhan. Apalagi bersama umat Tuhan, kita akan di-charge, kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Kenapa Daniel memiliki urapan yang lebih? Karena Daniel pun suka bersekutu dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dia tidak takut kehilangan jabatan, karena saat diancam pun dia lebih memilih untuk berdoa. Padahal ancamannya adalah gak boleh berdoa kepada Allah kan? Tapi dia tetap berdoa. Dan apakah karena itu Tuhan tidak membela? Tuhan membela Daniel. Ketika dia harus masuk ke lubang singa, tapi ada pembelaan Tuhan. Jadi saudara, mari kita mau hidup penuh dengan urapan, yaitu ketika kita hidup dekat Tuhan. Berdoa membuat kita penuh dengan urapan. Nah saudara, urapan Tuhan kita perlukan, bukan hanya dalam pelayanan. Urapan Tuhan juga diperlukan dalam pekerjaan. Saat saudara bekerja, ketika saudara diurapi Tuhan, Tuhan membuat pekerjaan saudara berhasil. Ketika saudara kuliah, belajar sebagai pelajar, mahasiswa, ketika saudara diurapi Tuhan, Tuhan membuat apa yang saudara kejar, cita-cita pendidikan itu berhasil. Doa adalah bekerja keras dalam roh. Untuk menjadi sukses orang perlu bekerja ya. Demikian pula kalau kita mau menerima mujizat yang dahsyat luar biasa, seperti apa yang dialami oleh Yusuf, oleh Daud, oleh Daniel, oleh tokoh-tokoh Alkitab, mari kita mau bekerja keras di dalam roh. Itulah yang disebut doa. Yang ketiga saudara, hidup dekat bersekutu dengan Tuhan. Berdoa itu memberi jaminan kepada kita, sehingga kita bisa yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita orang percaya. Seringkali kita berpikir nggak mungkin, mustahil. Tapi orang yang hidup dekat Tuhan, orang yang suka berdoa, bersekutu dengan Tuhan, dia akan mendapat jaminan, keyakinan, kekuatan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Baik, mari kita mau buka itu di dalam Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23. Markus 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara akan terus ragu kalau saudara tidak pernah bersekutu dengan Tuhan walaupun baca ayat ini berulang-ulang. Karena yang membuat sesuatu tidak mustahil itu adalah kedekatan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, membuat kita memiliki kuasa. Sehingga bagi kita orang percaya, kalau kita percaya itu tidak ada yang mustahil. Kalau dalam perikop ini kan diceritakan bahwa ada seorang ayah membawa anaknya yang kerasukan setan, kerasukan roh jahat. Dan kalau roh jahat itu masuk ke dalam tubuh anak ini, di dalam Markus 9 ayat yang ke-17 itu dikatakan, maka roh jahat itu membanting anak itu ke tanah. Bayangkan kalau seorang dibanting, sekujur tubuhnya merasa kesakitan. Padahal anak itu bisu. Gimana rasanya? Seorang ayah melihat anaknya yang bisu terbanting, sehingga hanya giginya yang berbunyi bergertakan menahan rasa sakit. Lalu tangannya mulai kejang-kejang, diceritakan di dalam ayat yang ke-17 itu. Kakinya, tubuhnya kejang, giginya berkertakan. Ayah ini sudah membawa kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tapi murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa menyembuhkan anak ini. Lalu ayah ini tidak berputus asa, dia bawa kepada Yesus. Dan Yesus menyembuhkan anak ini. Seketika anak itu sembuh. Padahal anak itu mulutnya juga berbusa, ya. Pokoknya
sudah nggak bisa dikuasai oleh ayahnya, sehingga dibawa kepada Yesus. Yesus sembuhkan. Lalu murid-murid heran, "Guru, mengapa kami tidak bisa mengusir roh jahat itu? Tidak bisa menyembuhkan anak itu?" Apa jawab Yesus? Dalam Markus 9 ayat 29. Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ada banyak persoalan di dunia ini. Ada kalanya, ada masalah yang situasi yang kita hadapi itu gak bisa kita selesaikan dengan pikiran kita, dengan keahlian kita, walaupun kita sangat ahli matematika, mungkin secara matematika pasti bisa, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan walaupun itu kelihatannya mudah tanpa doa. Itulah sebabnya kita perlu terus hidup dekat dengan Tuhan, memiliki kehidupan doa setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Ada satu pujian, "Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu." Itu bukan berarti setiap 1 jam baru ingat Tuhan. Kalau perlu tiap detik, setiap tarikan nafas kita. Karena dengan kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan setiap saat, setiap detik, setiap waktu, ada damai, ada sukacita, ada kelegaan, dan yang pasti ada kuasa. Hidup kita selalu dipenuhi dengan kuasa, dengan urapan Allah, sehingga apa? Kita bisa mengerjakan perkara besar. Di antaranya itu tadi, mengusir setan. Suatu yang mustahil kita bisa lakukan kalau kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Selanjutnya saudara, yang keempat, kita akan buka itu di dalam Lukas pasal 18 ayatnya yang pertama. Lukas 18 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 18 ayat pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, kalau kita mau selalu mengalami pintu terbuka, jalan terbuka, kita harus memiliki kehidupan doa, walaupun doa kita itu tidak atau belum dijawab. Gak selalu doa amin langsung dijawab. Ada kalanya Tuhan bilang tunggu, ada kalanya Tuhan bilang iya, ada kalanya Tuhan bilang tidak. Ketiganya adalah jawaban. Nah, Yesus sendiri ini mengingatkan, mengatakan perumpamaan kepada murid-murid bahwa sebagai murid Tuhan, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Manusia itu cenderung bosan, saudara. Lebih cepat bosan. Apalagi menanti jawaban Tuhan, maunya cepat. Menanti jawaban doa, maunya cepat. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan pagi ini kepada saudara dan saya. Sudah berapa tahun saudara mendoakan sesuatu, dan hari ini mungkin belum mendapat jawaban. Tetaplah berdoa. Karena firman-Nya mengingatkan, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan, terus walau belum dapat jawaban. Karena doa adalah nafas orang percaya. Doa kita itu tidak mungkin sia-sia. Yang pasti walaupun jawaban doa itu belum saudara dapat, roh saudara makin kuat. Saudara makin punya kuasa yang dahsyat, yang luar biasa. Karena apa yang kita inginkan belum tentu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan mau dalam hidup kita itu pasti jauh lebih baik dibandingkan apa yang kita inginkan. Sebab itu mari saudara kita hidup dekat Tuhan, berdoa tiap hari. Karena itu membuat kita intim dengan Tuhan. Intim itu harmonis. Harmonis itu melekat. Melekat itu nempel. Saudara, mari kita memiliki hidup yang melekat dengan Tuhan. Tapi kenyataannya saudara, kadang-kadang manusia itu saat doanya belum dijawab, tidak sabar.
Akhirnya apa? Berhenti berdoa. Malas berdoa. Malas beribadah. Malas baca firman Tuhan. Ngapain? Saya sudah berdoa, toh gak ada jawaban. Tapi pagi hari ini, firman ini datang kepada saya, datang kepada saudara. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang sedang kita hadapi dan alami, tetap kita harus memiliki persekutuan yang manis dengan Tuhan. Jangan lupakan berdoa, jangan lupakan baca firman. Karena kadang-kadang saat doa belum terjawab, sebagian orang menjadi kecewa. Bahkan sebagian orang hilang semangat, gak bersemangat lagi. Tahu saya sudah berdoa, sudah melakukan ini itu, tapi belum dijawab Tuhan. Lalu kehilangan semangat. Lalu berpikir seolah-olah surga itu sulit untuk ditembus. Seolah-olah temboknya terbuat dari baja sehingga kita tidak bisa mengetoknya. Saudara, pagi hari ini Tuhan katakan, Tuhan ingatkan, Tuhan mengajar kepada murid-murid untuk tetap berdoa walau belum ada jawaban. Kalau kita maju lagi dari Injil Lukas ini, Lukas 11 ayat 10. Lukas 11 ayat 10. Coba kita baca itu, Lukas 11 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Inilah jaminan yang Tuhan Yesus beri. Karena judul perikopnya ini kan hal berdoa. Tuhan bilang setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Hal berdoa. Kalau saudara baca ayat pertama dari Lukas 11 ini, murid-murid ini minta kepada Tuhan, Tuhan ajarlah kami berdoa. Lalu ayat yang kedua, Yesus mengajarkan doa apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Lalu dikatakan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu ayat yang kelima, Tuhan Yesus memberi perumpamaan lagi. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari pada pagi hari ini kita tidak jemu-jemu berdoa. Kita berkata, ajar kami berdoa. Karena apa yang kita minta, Tuhan bilang orang yang minta akan menerima. Yang terakhir, kenapa kita harus berdoa? Ayat yang sering kita baca sebagai penutup sebelum kita berdoa di dalam Matius pasal 26 ayat 41 bagian A. Matius 26 ayat 41 bagian A. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, pagi hari ini mari kita mau tetap berdoa. Walaupun situasi tidak baik, jangan itu membuat kita berhenti berharap kepada Tuhan. Ingat, untuk sukses, untuk berhasil, itu tidak hanya mengandalkan bekerja dengan tenaga. Ya, kalau kita hanya mengandalkan bekerja dengan tenaga, berapa banyak orang kerja keras dari pagi sampai malam, hasilnya hanya cukup mungkin untuk makan satu kali, sehingga harus banting tulang. Tapi rahasia firman-Nya,
Mari kita bekerja dalam roh. Itulah doa. Doa mengetuk pintu surga. Doa sanggup melakukan mujizat. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kita akan angkat satu pujian. Kau bukakan jalan di lautan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Sekali lagi kita akan berdoa. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, Tuhan selalu baik bagiku. Terima kasih banyak Tuhan. Pagi ini kami sudah mendengar firman-Mu bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang sanggup membuka jalan bagi setiap jalan yang tertutup. Kau sanggup menolong setiap masalah persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Ajar kami untuk hidup melekat kepada Engkau, mengutamakan Engkau, tetap berdoa, tetap membaca firman-Mu. Walaupun mungkin apa yang kami doakan belum terjawab, tapi biarlah kami tidak jemu-jemu. Karena di dalam doa Engkau sanggup memberikan mujizat. Dalam doa Engkau sanggup memberikan urapan yang tak terhingga, sehingga kami mampu dan kuat menjalani hari-hari kami. Berkati seluruh umat-Mu, besar kecil tua muda pria wanita yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi ini. Teringat buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Saudari Anugrawati, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, bilur Yesus menyembuhkan. Juga kalau ada saudara-saudara kami yang lain, Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.